Om Swastiastu. Saya akan menceritakan mengenai Gajah Mada, kejayaan Majapahit. Di tengah pemberontakan Rakuti, muncul seorang penyelamat bernama Gajah Mada. Seorang anggota Bayangkara, pasukan pengawal raja yang berhasil melindungi dan memadamkan pemberontakan serta mengembalikan kekuasaan Raja Jayanegara. Setelah pemberontakan Rakuti dapat dipadamkan, Jayanegara kemudian mengangkat Gajah Mada menjadi patih di Kahuripan. Akan tetapi, pada tahun 1328, Jayanegara terbunuh oleh salah seorang anggota Dharmaputra, yaitu Ratanca, yang juga sebagai tabib istana. Pembunuhan itu didengar oleh Gajah Mada. Gajah Mada kemudian langsung membunuh Ratanca. Kekuasaan Jayanegara kemudian diganti oleh Dyah Gitarja dengan gelar Sri Tribhuwana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardana yang berkuasa dari tahun 1328 sampai dengan tahun 1350. Pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi, tahun 1331 terjadi pemberontakan Sadeng dan Keta. Kemudian atas siasat Gajah Mada, pemberontakan itu pun dapat dipadamkan. 3 tahun kemudian, tahun 1334, Patih Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih, menggantikan Mahapatih Aryatada. 2 tahun kemudian, tahun 1336, Gajah Mada diangkat menjadi Amangkubumi, Perdana Menteri. Pada saat Gajah Mada dilantik, Gajah Mada mengucapkan sumpah yang kemudian dikenal dengan Sumpah Palapa. Dalam sumpah itu, Gajah Mada bertekad tidak berhenti beristirahat sampai seluruh Nusantara dipersatukan di bawah Panji Majapahit. Dengan berpegang pada sumpahnya itu, Gajah Mada hampir berhasil menaklukkan Nusantara. Tahun 1339, Gajah Mada menaklukkan Suwarna Bumi, Sumatera, Pulau Bintan, Tumasik, sekarang Singapura, Semenanjung Malaya, kemudian pada tahun 1343, Gajah Mada menaklukkan Bedaulu Bali. Dilanjutkan dengan menaklukkan Lombok dan sejumlah daerah di Kalimantan. Pada tahun 1350, Tribhuwana Tunggadewi kemudian diganti oleh putranya, Hayam Wuruk, dengan gelar Sri Rajasa Nagara, yang memerintah dari tahun 1350 sampai dengan tahun 1389. Pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, persatuan Nusantara berangsur dapat diwujudkan. Pada masa itu, hampir seluruh wilayah Nusantara dan Semenanjung Malaya mengakui kekuasaan Majapahit. Akan tetapi, tahun 1357, ada satu kebijakan Gajah Mada yang gagal, yaitu upaya Gajah Mada menjebak kerajaan Sunda dalam perkawinan politik yang berakhir dengan pertumpahan darah di Bubat. Pada peristiwa itu, Raja Sunda, Prabu Linggabwana Wisesa, terbunuh, dan putrinya, Dyah Pitaloka Citrarasmi, bunuh diri. Akibatnya, hubungan kerajaan Majapahit dengan kerajaan Sunda menjadi terputus dan menyebabkan kerajaan Sunda menjadi kerajaan yang tidak tunduk kepada Majapahit. Meskipun begitu, peran Mahapatih Gajah Mada menjadikan kerajaan Majapahit terus mengalami perkembangan dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Pada saat itu, kerajaan Majapahit telah dapat mengadakan hubungan dengan berbagai negara, di antaranya Siam,
Dharmanagara, Champa, dan Kamboja. Pada masa kejayaan Majapahit, kehidupan keagamaan sangat diperhatikan. Kerukunan hidup beragama dilukiskan oleh Empu Tantular dalam kitab Sutasoma dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, tak ada pengabdian yang mendua. Kemudian setelah Mahapatih Gajah Mada wafat tahun 1364, Majapahit masih mengalami masa kejayaannya. Akan tetapi, setelah Raja Hayam Wuruk wafat tahun 1389, kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Itulah cerita mengenai Gajah Mada, kejayaan Majapahit. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.